Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang terhormat, Mr. Umar Yais, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran bahasa Inggris, dan seluruh teman-teman kelas 3E. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai unit 9 tentang media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari grup 3, itu ada Rizka Aulia Yuliani, saya sendiri sebagai moderator, dan juga pemateri pertama. Lalu ada Rian Muhammad Sofyan sebagai pemateri kedua, lalu ada Nur Aini Apriani sebagai pemateri ketiga, dan ada Rianti Safa Akila sebagai pemateri ketiga. Baik, materi pertama yaitu pengantar, akan disampaikan oleh saya sendiri. Belajar adalah proses internal dalam diri manusia, maka guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan salah satu dari sumber belajar. AECT atau Association for Educational Communication Technology membedakan ada 6 jenis sumber belajar. Yang pertama ada pesan, yang termasuk ke dalam pesan yaitu kurikulum dan mata pelajaran. Lalu orang, seperti guru, orang tua, dan sebagainya. Lalu ada juga bahan, contohnya seperti buku, film, dan lain-lain. Ada juga alat, yaitu OHP atau Overhead Projector, tape recorder, dan lain-lain. Lalu juga ada teknik, contohnya seperti ceramah, bermain, tanya jawab, role play, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada latar atau setting, seperti pengaturan ruang, pencahayaan, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya, yaitu media berbasiskan komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan pada komputer diantaranya praktek dan latihan, tutorial, permainan, simulasi, penemuan, dan pemecahan masalah. Lalu ada pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran yang mempunyai 3 tujuan, yaitu tujuan kognitif, tujuan psikomotor, dan tujuan afektif. Tujuan kognitif yaitu komputer dapat mengajarkan konsep aturan, prinsip, langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks sehingga cocok untuk pembelajaran mandiri. Lalu tujuan psikomotor yaitu pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Lalu yang terakhir, tujuan afektif itu tujuan yang akan terpenuhi jika program dirancang secara tepat dengan memberi potongan klip suara atau video yang menggugah perasaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Muhammad Sofyan. Pada Rian, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai kegiatan pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian pengalaman belajar. Pembelajaran efektif menguatkan praktek dalam tindakan dan mengintegrasikan komponen-komponen kurikulum inti. Pembelajaran yang efektif menemukan ekspresi terbaiknya ketika guru berkolaborasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, menemukan praktek mengajar yang profesional. Lalu yang selanjutnya, materi selanjutnya guru, peserta didik, dan pembelajaran. Peran guru sendiri yang pertama memperhatikan dan bersikap positif, yang kedua mempersiapkan isi materi dan praktek pembelajaran, memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap siswa, sadar akan hubungan guru, siswa, dan tugas masing-masing, konsisten memberi umpan balik positif pada siswa. Untuk peran siswa sendiri, yaitu tertarik pada topik yang akan dibahas, dapat melihat relevansi topik yang akan dibahas, merasa aman dalam lingkungan sekolah, terlibat dalam pengambilan keputusan belajarnya, serta memiliki motivasi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada tugas pembelajaran spesifik
dan dapat dikelola dengan baik, kemampuan yang dapat dicapai dan menarik bagi siswa, secara efektif melibatkan siswa, bersifat menantang dan relevan dengan kebutuhan siswa. Variabel dalam memilih pembelajaran sendiri yang pertama, hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan, urutan pembelajaran yang selaras, tingkat pilihan dan tanggung jawab siswa, pola interaksi yang memungkinkan, dan yang terakhir keterbatasan praktek pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rian atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Aini. Pada Nur, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kerangka pengajaran. Untuk model-model pembelajaran sendiri itu ada 3. Yang pertama, menggambarkan tingkat terluas dari praktek pendidikan dan berisi orientasi filosofi pembelajaran. Lalu yang kedua, digunakan untuk menyeleksi dan menyusun strategi pembelajaran. Yang ketiga, menurut Joyce dan Will, tahun 1986 menyatakan ada 4 jenis mode pembelajaran, yaitu model proses informasi, personal, interaksi, sosial, dan model behavior. Untuk strategi pembelajaran sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, dalam tiap model terdapat beberapa strategi. Yang kedua, strategi merupakan rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, strategi mengacu pada pendekatan yang dilakukan guru. Yang keempat, strategi ada yang langsung dan tidak langsung. Adapun metode-metode dalam pembelajaran. Yang pertama, membuat situasi khusus di mana guru dan siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi. Nah, next. Adapun strategi dalam pengajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Dan yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Sekian dari saya, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nuraini. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu oleh Safa. Pada Safa, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini sekarang saya akan menjelaskan materi tentang ciri utama media yakni visual, gerak, dan suara. Yang pertama, klasifikasi media itu dibagi menjadi 3, yaitu ada audiovisual, gerak atau diam. Yang kedua, visual gerak atau diam. Dan yang ketiga itu audio cetak. Lalu pertimbangan untuk pemilihan media diantaranya yang pertama, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, lalu yang kedua karakteristik siswa atau sasarannya itu seperti apa, yang ketiga jenis rangsangan belajar yang diinginkan itu seperti apa, yang keempat keadaan lingkungan setempat, dan yang terakhir luas jangkauan yang dilayani. Lalu, materi berikutnya ada tentang teknologi informatika. Teknik informatika berkembang pesat hingga merambah ke dunia pendidikan. Ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dan kreasi dalam penyampaian proses bahan ajar. Penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, course management atau membantu pengajar maupun peserta didik dalam melakukan interaksi, kooperasi maupun komunikasi. Lalu yang kedua ada virtual class. Nah, virtual class ini adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dari jarak jauh, seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Lalu yang ketiga, knowledge portal. Apa sih knowledge portal itu? Knowledge portal itu sekumpulan alamat web yang memiliki berbagai referensi disiplin ilmu. Dan yang terakhir yaitu cyber community. Cyber community itu adalah kegiatan yang menggunakan internet. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri pada hari ini.
Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan simpulan dari materi yang telah kami sampaikan pada hari ini. Belajar adalah proses internal dalam diri manusia, maka guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan salah satu dari sumber belajar. Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran mempunyai 3 tujuan, yaitu tujuan kognitif, tujuan psikomotor, dan tujuan afektif. Teknik informatika berkembang pesat hingga merambah ke dunia pendidikan, ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dan kreasi dalam penyampaian proses bahan ajar. Baik, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.